Hai Gocenity, wah gimana nih kabar kalian semua? Saya pastikan kita semua dalam keadaan yang sehat dan dalam penyertaan Tuhan. Saya juga mau mengucapkan welcome to our online service bagi kalian yang baru mengikuti ibadah online kami. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kami untuk mengetahui info terbaru dari Gocha United. Nah, sebelum memulai acaranya, pastikan kalian sudah mengikuti tata acaranya dan kalian ikuti dari awal hingga akhir ibadah. Welcome to the Life Church. Shalom Gocenity, mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Haleluya. Katakan, bersyukurlah kepada
Sebab Engkau Raja di atas segala raja. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar
yang mengenal isi hati kami, yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama kami Tuhan. Engkau membuat kami tenang. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Shalom kalau mudah terkasih dalam Tuhan, bagaimana kabarnya? Pastinya luar biasa, dahsyat, haleluya, puji Tuhan, jadi berkat, yes, itu yang harus kita kumandangkan. Kalau ditanya bagaimana kabarnya, luar biasa. Kenapa? Karena kita adalah kaulah muda yang begitu luar biasa dipakai Tuhan, karena kita adalah generasi-generasi dahsyat, generasi mantap yang berharga di mata Tuhan. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, saya mengucap syukur kepada Tuhan karena diberikan kesempatan untuk melayani di tempat ini, dan juga saya berterima kasih kepada para pengurus dan youth di tempat ini yang sudah memberikan saya kesempatan untuk melayani firman Tuhan di youth Tidar pada sore hari ini. Izinkan saya gitu ya untuk memperkenalkan diri secara singkat saja, karena kalau kita lihat tak kenal maka tak sayang. Jadi saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya adalah Wanda Yunika Hasena Sihaan. Cukup disingkat saja Wanda Sihaan gitu ya. Kalau lihat dari marganya sudah tahu bahwa saya adalah orang Batak gitu ya. Nah, dan saya melayani di GB Blessing Center. Saya juga bagian dari kepengurusan di DPA gitu ya, DPA GBI Surabaya, dan saya juga adalah rekan pelayanan juga di Komika waktu di DPA. Nah, itu aja singkat aja ya, supaya kalau kita ketemu nanti di luar saya, mungkin saya tidak pernah bertatap muka dengan saudara, tapi kalau Sumatera ke Wanda, oh ya, gitu
kita bisa berkenalan gitu ya, bisa saling berbagi sharing pengalaman dan juga saling menguatkan dan mendoakan satu sama lain. Dan pada hari ini kita akan belajar teman-teman sekalian mengenai kebahagiaan sejati. Coba kita pikirkan ya, lepas pribadi teman-teman sekalian mengenai kebahagiaan sejati. Dasar kebahagiaan kalian itu apa sih? Ya. Dasar kebahagiaan sejati kalian itu apa sih? Dasar kalian mengatakan bahwa saya bahagia itu apa sih? Dasar kalian mengatakan bahwa saya itu nyaman, tentram, damai, sejahtera, bahagia ketika saya kenapa sih? Ketika saya mendapatkan apa sih? Ya. Nah, ketika saya survei di berbagai tempat mengenai kebahagiaan dari sisi-sisi yang lain gitu ya, saya lihat dari sisi pekerjaan, saya menanyakan kepada salah satu teman saya ketika dia bekerja di tempatnya, kebahagiaan kamu tuh apa sih? Dia mengatakan bahwa kebahagiaan saya kalau sudah terpenuhi, saya naik jabatan, saya mendapatkan gaji yang bagus, saya mendapatkan fasilitas yang luar biasa di perkantoran, baru saya bahagia. Ada juga yang mengatakan ketika saya tanya nih ya ke teman-teman SMA, anak-anak SMA, anak-anak SMP, apa sih bahagia kalian itu? Oh, kalau saya punya banyak teman, saya punya jejaring sosial yang luar biasa, saya punya followers media sosial baik itu IG, TikTok dan lain sebagainya itu banyak yang mengikuti, baru saya bahagia. Dan juga ada yang mengatakan bahwa di anak-anak SMP gitu ya, apa sih bahagia kalian? Kalau saya diakui kak, gitu ya. Saya diakui, saya tidak dibully, saya tidak direndahkan, baru saya bahagia. Dan juga saya punya papa mama yang tidak bercerai, saya memiliki keluarga yang bahagia, baru saya bahagia. Ada juga yang di perkuliahan mengatakan, apa sih? Kalau saya tanya ya, apa sih kebahagiaan kalian? Oh, saya bahagia kalau saya memiliki pasangan hidup yang luar biasa, pacar ketika kuliah kan enak kak gitu ya. Ada juga yang sampai sekarang mungkin yang sudah umur gitu ya, apa sih kebahagiaan kalian? Kalau saya punya pasangan hidup gitu ya, yang berumah tangga, pasangan hidup menafkahi saya, yang istilahnya yang memberikan saya uang dan lain sebagainya, itu pasangan atau ATM. Nah, hati-hati ya, tapi saya tidak berbicara itu di situ. Atau juga yang mengatakan bahwa saya bahagia kalau saya itu cantik, saya punya kepintaran, saya diakui oleh banyak orang. Dan akhirnya banyak kaula muda gitu ya, tanpa kita sadari kita pun juga pernah terjebak, ataupun sekarang ini kita terjebak dengan mencari kebahagiaan yang sejati. Nah, zaman pandemi gitu ya, kita sudah melewati zaman pandemi dari tahun 2020 sampai 2021. Mungkin teman-teman sudah ada yang beberapa di PHK. Mungkin teman-teman sudah ada yang dipekerjakan di rumah. Mungkin teman-teman juga gajinya dipotong. Mungkin teman-teman juga memiliki suatu keterpurukan ataupun pergumulan mengenai pasangan gitu ya. Kalau pandemi kita nggak bisa bersosialisasi dengan banyak, ya pasangannya tidak akan ada. Nah, banyak sekali yang akhirnya memutuskan untuk akhirnya, wah saya nggak bahagia di tahun ini. Saya pesimis lah di tahun ini. Gak punya optimis lah di tahun ini, karena ya gini-gini aja hidup. Saya perlu tekankan bahwa kebahagiaan sejati, apa sih kebahagiaan sejati? Kebahagiaan sejati itu bukan terlihat dari seberapa kamu punya uang. Kebahagiaan sejati itu bukan terletak pada uangmu. Kebahagiaan sejati itu bukan terletak kepada pekerjaan jabatanmu. Kebahagiaan sejati itu bukan terletak kepada kamu memiliki pasangan yang ganteng, yang cakep, yang cantik, dan juga dia bisa membahagiakan saya. Kebahagiaan sejati juga bukan diukur dengan kamu memiliki followers berapa, tidak. Karena semakin kita mencari kebahagiaan di luar sana, semakin kita mencari kebahagiaan di luar sana, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kaulah muda, kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Kita akan merasa kurang, dan kurang. Kenapa demikian? Nah, kita akan membuka ataupun kita akan meresponi firman Tuhan. Kita akan belajar dari Mazmur 73. Saya tidak akan membacakannya semuanya gitu ya. Mazmur 73 ini mengenai pergumulan dan pengharapan dari Mazmur Asaf. Nah, siapa ini Asaf gitu ya? Asaf adalah
para pelayan Tuhan. Asaf adalah pelayan Tuhan gitu ya. Dia melayani musik di bidangnya. Kalau kita membaca nanti beberapa tawarik, ada juga yang mengatakan bahwa Asaf gitu ya, dia adalah pelayan Tuhan. Berarti kalau pelayan Tuhan, kalau dalam pandangan kita berarti dia itu setia. Dia itu benar-benar saleh di hadapan Tuhan. Tetapi ternyata kalau kita baca secara keseluruhan, Mazmur pasal yang ke-73 ini, di dalam ayat yang pertama ya, saya bacakan terlebih dahulu. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Nah, ayat yang pertama pada Mazmur 73 ini, Mazmur Asaf ataupun Asaf mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu baik. Ya, yes, Allah itu baik dalam keyakinannya. Allah itu sangat-sangat baik dalam keyakinannya. Dan kalau di dalam ayat yang kedua, tetapi ketika dia melihat realita dengan apa yang dia yakini, itu bertubrukan gitu ya. Jadi ketika dia meyakini bahwa Allah itu baik, tapi ketika dia melihat Asaf ini melihat realita yang ada di depan sana, loh, dia terpleset saudara ayat yang kedua. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Kenapa kok Asaf bisa demikian? Karena Asaf melihat apa yang di depannya tidak sejalan dengan apa yang diyakininya. Artinya dia meyakini bahwa Allah itu baik, Allah itu luar biasa. Tetapi kenapa ketika dia melihat realita kehidupan, kok seakan-akan Allah itu nggak baik? Kok seakan-akan Allah itu tidak baik, saudara? Kenapa? Karena dia melihat bahwa kok orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya Tuhan kok kelihatannya nggak bahagia. Tapi kok orang-orang yang di luar sana, yang mungkin tidak melayani Tuhan, yang mungkin tidak istilahnya kelihatannya tidak dekat dengan Tuhan, yang tidak percaya dengan Tuhan, yang mungkin bukan orang Kristen, kok lebih bahagia. Ayat yang ketiga dikatakan, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Ayat yang keempat, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Sebab itu gitu ya, mereka berkalungkan congkak gitu ya, tapi mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Akhirnya dia seorang Asaf, wah, mereka yang tidak mengenal Tuhan, mereka yang istilahnya pembual, mereka adalah orang fasik, mereka adalah orang yang sombong, yang congkak. Kenapa mereka bahagia? Kenapa mereka tidak mengalami kesakitan? Gitu ya. Ayat yang keempat, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Ayat yang kelima, mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Mereka tidak menderita. Mereka tetap bahagia. Mereka enak gitu ya. Nah, tidak jarang dari kita juga demikian, bukan? Kita sudah melayani Tuhan sebagai kaula muda. Mungkin kita pemain musik gitu ya di gereja. Mungkin kita ketua OSIS, ketua sebuah kerohanian di organisasi, baik itu di kampus, baik itu di organisasi OSIS dan lain sebagainya. Kita dekat dengan Tuhan, tapi kok kita tidak bahagia ya? Tanpa disadari kita seringkali membandingkan kebahagiaan kita, tolak ukurnya dengan apa yang dialami oleh orang di luar sana. Makanya kita tidak bahagia. Kenapa? Kita melihat, loh, dia bukan pelayan Tuhan, tapi kok lebih bahagia ya Tuhan, gitu ya. Kita kadang mengatakan bahwa, loh, dia nggak percaya Tuhan, tapi kok keluarganya nggak broken. Tapi kenapa saya kok keluarganya broken? Kenapa ya Tuhan ya? Kenapa? Dan akhirnya kita mencari kebahagiaan di luar tanpa kita sadari. Dan akhirnya apa? Kita lihat di dalam ayat yang ke-13. Raja Asaf mengatakan, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati bersih. Sampai pada saat itu dia mengatakan, sia-sia kalau aku melihat realita kehidupan, aku mempertahankan
hatiku yang bersih, karena toh aku tidak bahagia, katanya. Wah, salah besar, saudara-saudara, teman-teman sekalian. Dan pada akhirnya, seorang Asaf ini berbalik, dia sadar. Semakin dia mencari kebahagiaan di luar, semakin dia terpuruk, teman-teman. Semakin dia mencari kebahagiaan yang memuaskan hatinya, yang menjadi tolak ukur manusia itu bahagia, yang menjadi nilai manusia kebahagiaan itu apa, dia ingin mencapai itu, semakin Asaf terpuruk. Kita pun juga demikian kan, teman-teman? Semakin kita ingin jabatan kita semakin ingin gaji kita yang wow, kita semakin ingin diperlihatkan di media sosial bahwa kita adalah orang yang bisa membeli segalanya, bisa memiliki follower yang banyak, kita bisa diikuti, disukai banyak orang. Makanya kita dipuaskan, kita akhirnya bahagia, kita mencari kebahagiaan di luar sana. Padahal kebahagiaan di luar sana itu hanya sementara. Dan ketika kita bahagianya tolak ukur adalah kebahagiaan duniawi, kebahagiaan kita tidak sejati. Kita akan terus frustasi ketika kita melihat orang lebih bahagia. Ketika melihat orang lebih dipandang bernilai, kita frustasi, teman-teman. Dan itu yang dialami oleh oleh seorang Asaf. Wow, sungguh sangat disayangkan. Kita pun juga pernah terpuruk dengan hal itu. Terus bagaimana untuk kita bisa meletakkan kebahagiaan sejati? Gimana sih Kak caranya untuk kita memiliki kebahagiaan sejati? Kita lihat di dalam ayat yang ke-17 pada Mazmur 73 dikatakan, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Artinya apa? Seorang Asaf gitu ya, memiliki fokus yang akhirnya kepada kebahagiaan yang sejati, kepada terletak pada Yesus. Jadi poin yang pertama, bahwa seorang Asaf itu dia tidak lagi mendasarkan kebahagiaan sejati, tolak ukur kebahagiaan sejati itu dilihat dari orang-orang di luar sana. Tetapi tolak ukur yang sejati, tolak ukur kebahagiaan yang sejati terletak pada Kristus. Jadi poin yang pertama yang kita pelajari untuk kita mendapatkan kebahagiaan sejati, ingatlah bahwa kebahagiaan sejati kita terletak kepada Yesus Kristus. Kenapa saya dikatakan sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Berarti Asaf melihat, teman-temanku yang terkasih, Asaf itu melihat bahwa ada banyak kesudahan-kesudahan yang mereka alami. Walaupun mereka kelihatannya bahagia, walaupun mereka kelihatannya luar biasa, walaupun mereka kelihatannya sangat-sangat bahagia, hidup mereka maju, hidup mereka tidak mengalami kesusahan, hidup mereka tidak mengalami kesakitan, hidup mereka tidak mengalami suatu hal yang dahaga, tidak mengalami penderitaan. Tetapi ternyata itu hanya sementara. Hidup mereka mungkin seakan-akan punya kebahagiaan yang luar biasa. Itu hanya sementara yang mereka dapat. Karena mereka hanya berfokus kepada kebahagiaan yang sementara. Dan akhirnya Asaf melihat bahwa sesungguhnya ayat yang ke-18, di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Ayat 19, betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Berarti kebahagiaan sementara itu bisa hilang. Jabatan bisa hilang. Kebahagiaan mereka bisa hilang seketika itu juga. Karena mereka tidak mengandalkan Tuhan. Mereka bisa terpuruk sedemikian rupa. Nah, kalau kita tarik secara realita kehidupan kita, teman-teman, kebahagiaan kita, kalau kita
tolak ukurnya adalah kebahagiaan duniawi, kita bisa terpuruk. Kenapa saya katakan? Pasangan hidup kita tidak bisa membahagiakan kita. Kalau kita ingin dicintai, misalnya kebahagiaan kita adalah kita ingin dicintai oleh pasangan hidup kita, kita akan kurang terus. Karena pasangan hidup kita hanya bisa memberi sedengkil ini. Tapi kasih Tuhan bisa banyak. Kita bisa dicintai Tuhan. Kalau kita berfokus kepada kebahagiaan sejati itu, padanya fokusnya pada Tuhan, kita akan merasakan dicintai luar biasa dan kita akan dipuaskan akan cinta Tuhan. Dan kita akan bisa mengasihi orang dan kita akan bisa bahagia selamanya. Karena kita selalu dikasihi oleh Tuhan. Tapi kalau kita hanya terfokus bahagia kita dicintai pasangan kita hanya sedetik. Dia bisa mengecewakanmu, saudara. Dia bisa meninggalkanmu, pasanganmu. Dia bisa menyelingkuhimu. Tapi Tuhan tidak bisa. Tuhan selalu ada memberikan kasih-Nya yang begitu luar biasa. Tuhan selalu memberikan kasih-Nya yang begitu luar biasa. Dan selalu mencintai kita. Dan kalau poin yang pertama kita fokus kepada kebahagiaan sejati itu terletak pada Kristus, kita akan bahagia terus, saudara. Walaupun kita menderita, tapi sukacita kita itu tetap selalu ada. Dan kebahagiaan kita, kalau terletak kepada jabatan kita di pekerjaan, jabatan kita tuh bisa lenyap, kita bisa diturunkan seketika, kita bisa dipecat. Kalau kita terletak bahagianya di situ, kita akan frustasi, ya enggak? Kita dipecat, kita di PHK, uang enggak ada. Coba kita bayangkan. Kita frustasi. Tapi kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita tidak akan frustasi. Tuhan ada bersama denganmu, saudara. Kebahagiaan apa? Fokus Anda ketika Anda berbahagia itu di mana? Di jabatankah? Di pasangan hidupkah? Anda akan capek, teman-teman. Kalian akan capek, percayalah. Kalian gak akan mampu menghadapi situasi ini. Karena apa? Karena kurang puas mencari terus kebahagiaan-kebahagiaan. Tapi kalau kebahagiaanmu terletak kepada Kristus, engkau tinggal datang kepada Tuhan, merendahkan diri, sujud di atalnya. Tuhan akan memberikan kekuatan. Jadi, poin yang pertama, sudahkah Anda meletakkan kebahagiaan sejatimu di Kristus? Atau kebahagiaan sejatimu itu hanya kebahagiaan pada nilai-nilai duniawi? Pada nilai-nilai duniawi yang kau mau. Ingat ya, ada quotes buat teman-teman sekalian. Kebahagiaan sejati itu tidak akan hilang. Dan itu terletak pada Kristus. Tetapi kebahagiaan, tolak ukur kebahagiaan kita itu roh duniawi, kita akan terpuruk. Apa quotesnya maksudnya? Jadi, kebahagiaan di duniawi, nilai-nilai duniawi yang membuat seakan-akan kita bahagia itu hanya sementara. Mereka bisa hilang. Kita bisa hilang, tidak mendapatkannya lagi. Tapi kalau kita meletakkan kebahagiaan kita kepada Kristus, kita akan mendapatkan damai sejahtera. Wow. Jadi marilah teman-teman kita belajar untuk kita terus bahagia. Tolak ukurnya adalah Yesus Kristus. Ya, oke, semangat. Yang kedua, gitu ya, kebahagiaan sejati itu kita harus lihat bahwa kebahagiaan sejati tidak terlihat seberapa Tuhan memberikan keinginanmu. Tidak, itu yang dialami oleh Asaf. Asaf tidak diberikan sesuai dengan apa yang dia ingini. Karena Tuhan tahu bahwa kalau semua yang dia ingini tercapai, suatu saat pasti bisa sombong. Suatu saat pasti bisa sombong, congkak, dan lain sebagainya. Tapi seorang Asaf, kebahagiaan sejati itu
dilihat dari bagaimana Tuhan memberikan penyertaan yang begitu luar biasa. Jadi poin yang kedua, kebahagiaan Tuhan itu tidak akan memberikan semua apa yang kita ingini untuk kita bahagia. Kenapa? Karena kalau Tuhan memberikan semua apa yang kita ingini untuk kita bahagia, kita tidak akan bisa bertumbuh, teman-teman. Kita tidak akan merasa puas. Kita tidak akan merasa dipuaskan oleh Tuhan. Kita tidak akan bisa menikmati kebaikan Tuhan. Tapi kalau Tuhan memberikan apa yang sesuai dengan kekuatanmu, engkau akan bahagia kok. Walaupun ada proses, walaupun ada skenario yang Tuhan beri dalam hidupmu. Jadi poin yang kedua, kebahagiaanmu itu, yang kedua adalah ketika engkau merasakan Tuhan menyertaimu. Makanya kita dapat bahagia. Kita lihat Asaf gitu ya. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tanganku. Ayat yang ke-23 dalam Mazmur 73. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Nah, inilah kebahagiaan yang sejati. Poin yang kedua. Bahwa kebahagiaan sejati itu ketika Tuhan menyertai kita, teman-teman. Kita lihat ya, ketika Asaf mendekat dengan Tuhan, ketika Asaf memiliki keintiman dengan Tuhan, dia menemukan satu titik bahwa Tuhan itu selalu menyertai. Dia katakan bahwa aku tetap dekat denganmu, engkau memegang tangan kananku. Ketika aku kesusahan, ketika aku bergumul, Tuhan tuh ada, saudara, teman-temanku sekalian. Ketika kita capek, ketika kita susah, ketika kita mengalami situasi yang tidak mengenakan, Tuhan ada bersamamu. Dia menggandengmu. Seperti halnya kita ketika kita bersepeda. Ada dua sepeda. Ketika kita mengayuh tanjakan, ya kan? Hanya sendirian saja. Di tanjakan itu tidak ada samping kita, itu tidak ada teman. Semakin nanjak, kita semakin capek kan? Gak ada yang menyemangati kita. Gak ada yang memegang tangan kita ketika kita berkeringat. Ketika kita ingin mencapai, wah, di ujung sana nanti ada apa ya, ketika kita terus menggoes dengan kekuatan kita sendiri, mencari kebahagiaan itu gitu ya, mencari jalan keluar, kita menggoes terus, mencari kebahagiaan di mana-mana tanpa melihat bahwa di sampingmu, ketika engkau kesusahan ada Tuhan. Ketika engkau tidak merasakan kebahagiaan, ada Tuhan yang memegang tanganmu, saudara. Teman-teman, gak usah susah-susah. Kebahagiaanmu itu loh sudah lengkap. Tuhan sudah menyertaimu, teman-temanku. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Dan bukan hanya dia memegang tangan kita loh, saudara. Ayat yang ke-24. Dengan nasihatmu Tuhan, engkau menuntunku. Artinya apa? Firman Tuhan setiap harinya menuntun kita. Nah, sudahkah kita merenungkan firman Tuhan hari lepas hari, saudara? Kalau belum, bagaimana kita bisa merasakan penyertaan Tuhan? Bagaimana kita bisa merasakan tuntunan Tuhan lewat setiap firman-firmannya, saudara? Jadi, teman-teman, lewat pemberitaan firman Tuhan ini, biarlah kita disadarkan bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak dari seberapa pekerjaan. Kebahagiaan sejati bukan terletak dari seberapa banyak uang, seberapa banyak followersmu. Tapi kebahagiaan sejati terletak pada Kristus. Karena kebahagiaan sejati ataupun kebahagiaan duniawi itu hanya sementara bisa hilang. Tapi kalau engkau melihat kepada Yesus dan engkau melihat bahwa Tuhan ada di sampingmu, engkau akan terus bahagia walaupun teman-teman sedang mengalami situasi yang tidak mengenakan. Saya tidak tahu teman-teman mengalami situasi seperti apa di luar sana. Mungkin ada teman-teman yang pada saat ini keluarganya broken.
Saya ingin saya ingin mengingatkan bahwa siapa tahu gitu ya, kesakitan saudara, siapa tahu mungkin seakan-akan kalian tidak bahagia ketika kalian punya keluarga yang broken. Tapi saudara, kalau engkau melihat bahwa skenario yang Tuhan tulis untuk keluarga-keluarga yang broken, siapa tahu nantinya engkau bisa menguatkan orang lain karena pengalamanmu. Misalnya ada temanmu yang bercerai, teman-temanmu yang keluarganya bercerai, engkau bisa menguatkan mereka. Engkau bisa menjadi saksi dan itu kebahagiaanmu bahwa kamu sudah memberi dampak bagi orang lain. Atau teman-teman yang mungkin punya pasangan hidup yang mungkin sekarang ini sedang mengalami kesepian karena ditinggalkan oleh pasangan hidupnya dan akhirnya kalian tidak bahagia. Stop di situ. Jangan stop di situ. Engkau mengalami kesepian dan lain sebagainya, engkau akan terpuruk. Engkau tidak akan puas dengan skenario Tuhan. Ayo rendahkan diri di hadapan Tuhan. Ayo berdoa. Ayo minta kekuatan sama Tuhan. Jangan keraskan hati. Gak akan bisa selesai kalau engkau mengeraskan hati. Buka hatimu untuk aku pingin Tuhan bahagia. Yang sesuai dengan kebahagiaan dalam konteks yang sejati ketika saya meletakkan kepadamu Kristus kebahagiaan itu. Yang mungkin di pekerjaan yang mungkin sedang mengalami situasi yang tidak mengenakan, gaji dipotong lah, harus bayar kartu kredit lah, banyak tagihan. Stop. Jangan mencari kebahagiaan untuk mencari uang dengan segala cara apapun. Kalau kamu capek, kamu minta hikmat daripada Tuhan bergumul. Langkah apa yang ingin Tuhan mau dalam hidupmu di pekerjaan selanjutnya? Ada kesaksian salah satu anak pemuda saya ataupun teman saya. Dia mengalami pekerjaan yang tidak mengenakan. Di tempat kerjanya, dia bolak-balik bergumul dan bergumul. Mungkin dalam hatinya tidak bahagia ya, mungkin. Mungkin hatinya bergumul, aduh, aku kok nggak dapat pekerjaan-pekerjaan yang baik gitu ya. Tapi suatu ketika dia bergumul, berdoa, dan dia bukan hanya bergumul berdoa ya, dia memiliki tindakan ya, ada action. Bukan hanya sekedar berbicara. Dia kasih CV ke tempat yang lain. Akhirnya dia mendapatkan pekerjaan yang luar biasa. Dia hanya ngomong, Tuhan aku hanya ingin libur 1 kali kok di Sabtu. Tuhan malah kasih. Dengan waktu yang fleksibel dia bekerja. Wow. Apa yang diminta kita? Kalau Tuhan sesuai dengan keinginannya Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau, kita akan melihat wow, amazing. Di luar ekspektasi kita, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, kaulah muda, mau menggantungkan kebahagiaan di mana? Kebahagiaan lewat nilai ukur duniawi yang hanya sekecil ini, kamu tidak akan pernah puas, atau kebahagiaan yang Tuhan kasih, yang gede banget walaupun banyak kesusahan, yang gede banget, yang kita akan melihat sebuah karya yang begitu indah yang Tuhan izinkan terjadi. Milih yang mana teman-teman? Kiranya kita memilih kebahagiaan yang Tuhan kasih buat kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang di surga, ampuni setiap kami Tuhan, jikalau pada hari ini kami meletakkan kebahagiaan kami tidak terletak pada Yesus Kristus. Ampuni kami kalau kami kurang puas tentang skenario daripadamu Tuhan, tentang rencanamu bagi hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Tapi lewat pemberataan firman Tuhan,
Kami ingin menjadi pemuda-pemudi yang meletakkan kebahagiaan kami hanya terletak kepadamu Kristus. Karena kebahagiaan yang terletak kepada Kristus adalah kebahagiaan yang penuh dengan harapan. Mampukan kami Tuhan menjalani setiap hidup situasi yang tidak mengenakan dalam hidup kami, sehingga kami dapat menjadi dampak bagi banyak orang, dan kebahagiaan kami selalu nyata dan kami selalu bersuka cita dengan kondisi apapun yang kami alami. Terpujilah namamu Bapak. Engkau berkati teman-teman yang sudah mendengarkan di YouTube channel GBI Tidar ini Bapak. Engkau berkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam apapun yang mereka perbuat, Engkau memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat hari Sabtu, hari weekend. Tuhan Yesus memberkati teman-teman sekalian. Tetap semangat. God bless you.